Dan selamat datang Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantai Pau. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Penekanan Warta Jemaat Rantai Pau Minggu tanggal 22 Desember 2024 yaitu poin yang nomor 3, ibadah perayaan Natal pada hari Rabu 25 Desember 2024 dilaksanakan pada pukul 9 WITA di Gedung Pelayanan Bunga Lalan Jemaat Rantai Pau. Ibadah hanya satu kali. Atas perhatian warga Jemaat Rantai Pau dan harap maklum. Poin nomor 4, ibadah perayaan Natal Jemaat Rantai Pau dilaksanakan pada hari Kamis 26 Desember 2024 pukul 17 WITA di Gedung Pelayanan Bunga Lalan Jemaat Rantai Pau. Atas perhatian dan kehadiran warga Jemaat Rantai Pau diucapkan terima kasih. Poin nomor 19, ibadah perayaan Natal PWGT Jemaat Rantai Pau dirangkaikan dengan Hari Ibu dilaksanakan pada hari Senin 23 Desember 2024 pukul 16 WITA di Gedung Pelayanan Bunga Lalan Jemaat Rantai Pau. Atas perhatian dan kehadiran anggota Jemaat PWGT Rantai Pau, Jemaat Rantai Pau diucapkan terima kasih. Poin nomor 20, ibadah perayaan Natal PKBGT Jemaat Rantai Pau dilaksanakan pada hari Jumat 27 Desember 2024 pukul 17 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantai Pau. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota PKB Gereja Toraja Jemaat Rantai Pau diucapkan terima kasih. Poin nomor 22, ibadah rutin lansia dan posyandu lansia Posbindu Jemaat Rantai Pau dalam bulan Desember 2024 sampai bulan Januari 2025 untuk sementara ditiadakan. Atas perhatian seluruh para lansia Jemaat Rantai Pau diucapkan terima kasih. Poin nomor 23, pelayanan pemberkatan perkawinan kepada Saudari Armin Tangke dengan Saudara Jeffrey Palilu dilaksanakan pada hari Senin 30 Desember 2024 pukul 9 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantai Pau. Resepsi perkawinan dilaksanakan pada hari yang sama pada pukul 12.30 WITA di Toraja Hiltra Hotel. Mohon dukungan doa Jemaat Rantai Pau. Poin nomor 26, ibadah syukur keluarga Yusus sampai Limbong, anggota Jemaat Rantai Pau, kelompok pelayanan 7, Jalan Pramuka, Lorong 1, dilaksanakan pada hari Jumat 27 Desember 2024 pukul 11 WITA. Atas perhatian dan kehadiran warga Jemaat Rantai Pau, diucapkan terima kasih. Poin nomor 27, pelayanan baptisan kudus akan dilaksanakan pada hari Rabu 25 Desember 2024 yang sudah mendaftar sebagai berikut. 1. Anak Gabriel Banne. 2. Anak Emmanuel Jaiden Ratu. 3. Soele Levana Orsela Tondok. 4. Theodora Surabendon. Pastoral kedua orang tua calon baptis dilaksanakan pada hari Selasa 24 Desember 2024 pukul 10 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantai Pau. Bagi warga jemaat yang rindu menyerahkan anaknya untuk dibaptis pada tanggal 1 Januari 2025, dimohon untuk mendaftarkannya di kantor Gereja Toraja Jemaat Rantai Pau, lantai 2 setiap jam kerja. Poin nomor 28, pelayanan sakramen perjamuan kudus dilaksanakan pada hari Minggu 29 Desember 2024 pukul 6 dan pukul 9, pukul 16 dan 18.30 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rantai Pau dan Gedung Pelayanan Bunga Lalan Jemaat Rantai Pau. Dilanjutkan perjamuan kudus lansia, juga kerjasama dengan Rumah Sakit Elim Rantai Pau. Diharapkan warga jemaat mempersiapkan diri menerima pelayanan ini.
Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Informasi tambahan disampaikan kepada warga Jemaat Rantepao bahwa liturgi ibadah Natal keluarga tanggal 24 Desember 2024 bisa diambil di kantor Jemaat lantai 2. Dan informasi lebih lengkapnya silakan Bapak Ibu Saudari membaca di dalam warta jemaat. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyembah Tuhan dengan bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya bagi kita dalam menghayati minggu-minggu Advent. Saat ini kita berada pada minggu Advent keempat, di mana pada kesempatan ini kita akan lebih menghayati tentang makna kelahiran dan kedatangan Kristus kembali. Mari buka hati dan naikkanlah puji-pujian kepadanya dalam tuntunan tema Dia akan menjadi damai sejahtera. Mari kita berdiri menghadap Tuhan dan kita menyanyikan nyanyian bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke baitnya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, baginya berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa pertolongan kita dalam ibadah pada malam ini adalah datangnya dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera bagi kita. Salam bagimu dari semua orang kudus, kasih karunia Tuhan besertamu. Besertamu juga. Silahkan duduk. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita siapkan Mazmur 80, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Mazmur 80, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Kita akan baca secara berbalasan. Ayat genap akan dibaca dari bagian kelompok kiri, ayat ganjil akan dibaca untuk bagian kelompok kanan. Saya akan mulai dari ayatnya yang pertama. Doa untuk keselamatan Israel, untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung, kesaksian Asap. Ayatnya yang kedua. Hai gembala Israel, engkau yang memiliki engkau yang memiliki di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye, bangkitlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi kamu menyala sekalipun umat-Mu berdoa. Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Amin.
Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Pertama Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Amin. Sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Akulah yang menebus sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Sungguh kasihilah dan berdoa baginya. Sungguh kasihilah dan berdoa baginya. Aku yang mendamaikan sengketaku. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Silakan duduk. Masih ada kursi di depan yang kosong. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah dalam ketulusan hati kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, kita datang mengaku dosa kita. Damai sejahtera Allah senantiasa diberikannya kepada kita. Dialah Allah Sang Raja Damai. Namun seringkali kita mengabaikan damai yang diberikannya. Seringkali kita tidak mau berdamai dengan sesama. Mari pada kesempatan ini kita mengaku segala dosa dan keterbatasan kita dalam melakukan kehendak-Nya. Ya Allah, kami merindukan pengampunan dan damai-Mu. Bila hati kau
kepada kita terambil dari Yesaya 44 ayat 22. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Aku telah menghapus segala dosamu, pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Dan di depan kita juga ada kotak pembangunan. Sebelum kita memberikan persembahan syukur kita, dengarkanlah firman Tuhan dari Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Betapa hatiku berterima kasih.
Lurah lelang untuk mendukung penyelesaian pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepau, gedung pelayanan bunga lalan dalam hal masalah dana. Jadi silakan Bapak Ibu taruh harga 51 kali, 51 kali, 52 kali, 52 kali, lada katokon, 100 kali, 101 kali, 102 kali, 102 kali, 103 kali. Masih ada? Silakan taruh harga. Satu kali. 51 kali. 52 kali. 53 kali. Bapak Ibu, ini kita lelang Amerika saja. Oke, ayo Bapak Ibu. Waktunya kami yang ini. Ya, ya ini yang silakan angkat tangan bagi Pak Ibu yang cukup. Siapa yang ini? Bapak Ibu ini terakhir bisa. Silakan taruh harga. Lelang biasa ini. 50.000 satu kali. 51 kali. 100 satu kali. 100 satu kali. 102 kali.
102 kali, 103 kali. Silakan. Ya, tadi sambil mengucap syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang masih Dia berikan dalam hidup ini untuk menyatakan kasih kita juga kepadanya. Mari kita satu dalam doa syukur. Kami tunduk diri kembali di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas kasih sayang-Mu yang tak pernah lekang dalam hidup kami dari hari ke hari. Hingga saat ini, hampir di hari-hari terakhir tahun 2024, kami masih ada sebagaimana adanya Tuhan. Dan kami sungguh percaya semata-mata karena kasih sayang-Mu. Karena itu Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan syukur kami sebagai bukti kasih sayang kami juga kepadamu. Kiranya Bapa berkenan menerimanya. Tidak seberapa, tapi jika Bapa berkenan memberkatinya, maka semuanya dapat dipakai untuk pemberitaan firman Tuhan di tengah-tengah gereja kami di Jemaat Rantepau ini. Hamba-hambamu warga jemaat yang telah memberikan persembahan, juga yang ada mungkin di live streaming yang mengirim persembahannya, Tuhan juga memberkati mereka sehingga di dalam kehidupan mereka pun selalu berlimpah-limpah akan berkat dan kasih sayang Tuhan. Ini doa kami Bapa, ini ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Sekali lagi kita menyanyikan mengasihi kepada Allah. Kita akan membaca firman Tuhan dan kita akan mendengarkannya. Ada 3 bahan bacaan yang kita akan baca. Yang pertama terambil dari kitab Mika pasal 5 ayat 1 sampai 5. Dari surat Ibrani 10 ayat 5 sampai 10. Dan dari Injil Lukas 1 ayat 39 sampai 56. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Kami akan membaca firman-Mu Tuhan, firman kebenaran-Mu. Mampukanlah kami ketiga hamba-Mu ini untuk dapat membaca dengan baik. Dan kiranya hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini Tuhan, Engkau perkenankan untuk memberitakan firman-Mu, suara kebenaran dan damai sejahtera-Mu,
sehingga namamu senantiasa dimuliakan. Berbicaralah kepada kami, Tuhan. Kami telah sedia mendengarkan-Mu. Dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ayat 1-5 berbunyi demikian, tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan ia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita. Dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Amin, firman Tuhan. Pembacaan kedua dari Ibrani 10 ayat 5 sampai dengan yang ke-10. Persaudara kesempurnaan. Karena itu, ketika ia masuk ke Injil Tuhan Yesus dari Lukas 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu itu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan.
dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Amin, firman Tuhan. Hurre, sumanga puang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa 9 hari lagi, tahun 2024 ini akan berakhir. Hari ini adalah hari ke-357 yang telah kita hidupi. Dan dalam menghidupi hari-hari karunia Tuhan dalam waktu yang lalu, kita tentu masing-masing mempunyai pengalaman-pengalaman, baik itu suka dan duka, sukses atau gagal, tawa atau sedih, dan ada kalanya damai sejahtera terasa melingkupi hidup kita. Tapi ada saatnya damai sejahtera itu sangat jauh, bahkan seakan-akan menjauh dari kita. Dan sebagai orang-orang percaya dalam lingkup Gereja Toraja, di sepanjang minggu ini, Minggu Advent keempat, tema mingguan kita berkata Dia akan menjadi damai sejahtera. Ini merujuk pada firman Tuhan dalam Mika pasal 5 ayat keempat yang telah kita baca. Dalam situasi kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap dituntun oleh firman Tuhan. Melalui firman yang kita dengarkan setiap hari Minggu, maupun firman Tuhan yang kita baca setiap hari di rumah.
Sebab kehidupan yang kita jalani ini adalah kehidupan yang tetap penuh dengan hal-hal yang kadang membuat kita bertanya-tanya. Di saat judi online masih merajalela, pinjaman online yang menelan korban, menjelang akhir tahun ini, kita pun dikejutkan dengan beredarnya uang palsu. Malahan mungkin sudah ada di Rantepao. Semua ini membutuhkan satu penalaran yang lebih bijaksana dan positif dari kita sebagai anak-anak Tuhan. Mika adalah seorang pemuda Israel. Sebenarnya ia adalah orang pedesaan. Ia menjalani hidup di zaman Raja Yotam, Ahaz, dan Hizkia di kerajaan Yehuda atau Israel bagian selatan. Namun Tuhan menyuruh ia bernubuat pada saat Raja Ahazia memerintah. Ahaz memerintah sebagai raja yang sangat jahat, raja yang tidak takut kepada Allah. Dengan lantang Nabi Mika menyoroti ketidakbenaran yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin, baik itu pemimpin dalam masyarakat maupun pemimpin-pemimpin agama yang telah tercemar dari kejahatan pemimpin dalam masyarakat. Dan kita mengetahui bahwa di saat pemimpin telah menjauh dari Tuhan, bahkan tidak takut lagi dengan Tuhan, maka kesejahteraan itu pasti akan jauh. Teristimewa bagi masyarakat miskin, masyarakat menengah ke bawah, hidup dalam penderitaan, bahkan penindasan melalui hukum negara dan hukum agama, seolah-olah menjadi bahagian hidup keseharian dari mereka yang lemah. Kita mengetahui bahwa jika raja dan para pemimpin tidak takut lagi kepada Tuhan, maka otomatis kejahatan yang lain akan merajalela dalam masyarakat. Dan kehidupan beribadah seakan-akan hanya formalitas saja. Umat Tuhan, umat yang dipilih oleh Tuhan, diantar dengan penuh kasih sayang dari negeri Mesir, mengalami kehidupan yang penuh dengan ketercemaran akibat kepemimpinan Raja Ahaz yang tidak lagi takut kepada Tuhan. Karena itulah Nabi Mika dengan lantang memberitakan bahwa akan ada saatnya penghukuman Allah kepada para pemimpin yang jahat, dan damai sejahtera akan dirasakan oleh umat Tuhan dengan lahirnya seorang raja bagi orang Israel di kota Bethlehem.
800 tahun sebelum Yesus lahir di kota Bethlehem, Nabi Mika telah menubuatkan hal ini. Dan apa yang diberitakannya terjadi? Israel Selatan atau kerajaan Yehuda dijajah oleh kerajaan Asyur dan sesudahnya oleh kerajaan-kerajaan lain, termasuk kekaisaran Romawi. Dan raja yang akan lahir di kota Bethlehem, Yesus putra Allah, lahir dari keluarga Yusuf dan Maria di kota Bethlehem. Yang dalam bahasa Yohanes pasal 3 ayat 16, kelahiran Yesus di Bethlehem adalah wujud dari begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini. Di dalam kitab suci agama Katolik dikatakan wujud dari cinta Allah akan dunia ini. Kelahirannya mewujudkan jalan penghubung antara Allah dan manusia, menjadi pengantara damai sejahtera antara langit dan bumi, antara pencipta dengan yang diciptakan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Ibrani 10 ayat 5 sampai 10, penulis surat Ibrani menegaskan kepada jemaat-jemaat Kristen mula-mula yang sudah tersebar di beberapa tempat sebagai jemaat-jemaat kecil dan warga jemaatnya mayoritas orang Yahudi. Penulis menegaskan bahwa pemahaman mereka tentang korban penghapusan dosa melalui darah hewan seperti yang telah disampaikan melalui aturan Tuhan kepada Musa telah disempurnakan oleh Yesus melalui pengorbanan dirinya. Penulis surat Ibrani dengan tegas mengatakan bahwa darah Yesus telah menetes ke bumi untuk mengganti darah hewan sebagai penebusan dosa. Pengorbanan Yesus adalah puncak dari segala ritus-ritus agama Yahudi. Disempurnakan oleh Yesus melalui penderitaannya di kayu salib selama 6 jam. Dengan tetesan-tetesan darah dari berbagai-bagai luka. Luka oleh karena mahkota duri. Luka di badan oleh karena cambukan cambuk Romawi. Luka di tangan dan kaki oleh paku. Telah membuat tubuh itu sangat menderita di kayu salib selama 6 jam. Jam 9 Alkitab mengatakan ia mulai disalibkan. Dan jam 3 kegelapan mulai meliputi bumi. Di saat itulah Yesus mengalami kengerian. Di saat darah dalam tubuh itu mulai
berkurang. Maka Yesus pun berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Tubuh yang terluka dan darah yang telah tertumpah itu telah menjadi jalan penebusan dosa bagi saya, bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagi kita sekalian yang percaya kepadanya. Kengerian yang melandanya, dan tentu juga kesakitan yang sangat menerpanya, telah mendatangkan damai sejahtera bagi kita, anak-anak Tuhan yang senantiasa berserah kepadanya. Injil Lukas mengisahkan kepada kita menjelang hari Natal ini perjumpaan dua orang wanita yang berbeda umur. Seorang yang sudah mungkin dikategorikan lansia, Elizabeth, yang seringkali sudah diejek oleh teman-temannya, sahabat-sahabatnya karena belum mempunyai anak. Tapi ia seorang istri dari Imam Zakaria. Ditemui oleh seorang wanita muda, Maria, tunangan dari Yusuf, seorang tukang kayu. Memperlihatkan kepada kita bahwa damai sejahtera kedatangan Allah itu dalam putranya tidaklah menjadi bahagian hidup dari para kaum gembala di Efrata, yang dalam hal ini mayoritas laki-laki. Tetapi damai sejahtera itu yang terwujud, yang akan terwujud dalam seorang putra anak kecil yang lahir di kota Bethlehem yang dikatakan oleh Nabi Mika 800 tahun yang lalu. Dipercakapkan selama 3 bulan antara Maria dan Elizabeth. Kebahagiaan yang terindah mereka nyatakan dalam perjumpaan. Sehingga kata-kata perjumpaan dari Maria pada hari pertama menjumpai Elizabeth telah membuat bayi dalam kandungan Elizabeth yang adalah Yohanes Pembaptis melonjak ke gembira. Menandakan bahwa kehadiran Yesus itu akan mendatangkan damai sejahtera bagi orang yang menerimanya. Kedua perempuan yang dipakai oleh Tuhan ini di satu pihak
Mereka berbeda umur. Di pihak yang lain mereka pun berbeda dalam status ekonomi. Elizabeth adalah istri seorang imam. Seorang yang dihormati di tengah-tengah masyarakat Yahudi. Mewakili wanita golongan menengah ke atas. Dan Maria tunangan Yusuf, seorang tukang kayu. Mewakili golongan wanita menengah ke bawah. Yang mengartikan bahwa kedatangan Kristus adalah bagi semua. Kedatangannya untuk semua. Bukan hanya gembala-gembala yang bersukacita di padang Efrata. Tapi juga bagi kedua wanita yang dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan damai sejahteranya bagi sekalian orang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita telah berada dalam suasana perayaan Natal. Walaupun kita baru memasuki minggu ke Advent yang keempat, tapi suasana Natal sudah terasa di mana-mana. Banyak saudara-saudara kita dari perantauan telah datang berkunjung kepada keluarga. Anggota keluarga dari berbagai tempat datang dengan penuh sukacita untuk merayakan Natal bersama keluarga. Menjelang Natal atau saat perayaan Natal adalah pertemuan yang mendatangkan sukacita bagi kita anak-anak Tuhan. Ibaratnya pertemuan Maria dan Elizabeth. Pertemuan seorang anak yang beberapa bulan menuntut ilmu di perantauan, datang menemui mama dan papa. Pertemuan antara saudara dalam suasana Natal adalah pertemuan yang ibaratnya pertemuan antara Maria dan Elizabeth penuh dengan sukacita. Walaupun ada beban pergumulan, tapi di saat-saat Natal, saat-saat kita memperingati lahirnya bayi kecil di kota Bethlehem, pergumulan itu terasa terlupakan. Karena hati dan pikiran kita tertuju kepada datangnya Kristus, Sang Raja damai sejahtera. Para gembala di padang sangat bersukacita mendengar dari malaikat akan lahirnya juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, yaitu di Bethlehem.
Dan setelah mereka mendengarkan berita itu dengan penuh sukacita, mereka pergi ke Bethlehem seperti tema tahunan kita untuk melihat apa yang mereka dengar. Menyaksikan apa yang telah diberitakan Tuhan melalui malaikatnya. Namun mereka tidak berhenti di situ. Mereka tidak berhenti dalam sukacita karena apa yang Tuhan perintahkan, katakan memang terbukti. Tetapi dalam ayat 17 dari Lukas 2 dikatakan, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Mereka tidak terlena dengan pemandangan surgawi yang mereka saksikan. Mereka tidak terlena dengan damai sejahtera surgawi yang dinyanyikan malaikat di padang Efrata dalam kandang domba. Tidak berdiam di situ, tetapi sesudah itu mereka pergi memberitakannya, mewartakannya dengan penuh sukacita. Sekarang, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Saya yakin bahwa dalam mengimani kelahiran Yesus melalui perayaan Natal, tentu telah membuat kita akan tetap teguh berpengharapan dan dengan penuh sukacita serta damai sejahtera mengaminkan bahwa juru selamat yaitu Kristus Tuhan telah datang menebus dosa-dosa kita. Sehingga dengan demikian, wajarlah jika apa yang telah kita saksikan dengan mata iman kita ini, tetap juga kita bagikan kepada orang lain melalui perbuatan, melalui tutur kata, melalui kasih sayang, melalui rasa hormat, sehingga orang lain pun percaya bahwa hanya dalam Kristus ada damai sejahtera. Di tengah-tengah situasi yang saya katakan pertama-tama tadi, bahwa seakan-akan ada hal-hal yang tetap dibiarkan di negeri ini, menuntut kita orang Kristen, anak-anak Tuhan, untuk terus mewartakan damai sejahtera surgawi itu. Sebab damai sejahtera surgawi itu tidaklah sesuatu yang merupakan angan-angan. Tetapi damai sejahtera surgawi itu telah membumi, telah mendunia, telah hadir di dalam segala kelas ekonomi, di dalam semua kehidupan anak-anak Tuhan. Jika Tuhan Yesus di dalam Yohanes 20
ayat 19. Saat ia datang mengunjungi murid-muridnya, ia berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Demikian juga sekarang, ia tetap berkata kepada kita, anak-anak Tuhan di zaman sekarang ini, yang tetap setia dan taat kepadanya. Ia dengan tegas berkata, damai sejahtera bagi kamu. Amin. Marilah kita bersaat teduh dengan pengintrospeksian diri masing-masing kita, melihat jejak-jejak kehidupan kita untuk memasuki suasana Natal dengan satu keyakinan bahwa segala yang berat, semua yang masih mendatangkan pergumulan, mendatangkan beban, akan dapat dilenyapkan oleh damai sejahtera Tuhan. Kita bersaat teduh. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Tetapi sebelum kita berdoa syafaat, kita dalam warta jemaat, kita akan menerima pelayanan perjamuan kudus pada tanggal 29 Desember. Oleh karena itu, sebelum kita memasuki minggu di mana kita laksanakan perjamuan kudus, sepanjang minggu ini juga menjadi minggu persiapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus menitahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Berdasarkan titah ini juga Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus.
untuk turut mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, hendaklah kita masing-masing berbuat demikian. Pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya, saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bahagian pada meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Demikian panduan mengingatkan kita sebelum kita memasuki perjamuan kudus pada hari Minggu yang akan datang. Dalam doa syafaat kita berdoa bagi beberapa orang tua saudara kita, anak yang sakit. Bapak Osea Karang, sementara pemulihan Ibu Diaken Yukarni Jerry, perawatan di Makassar. Opa Dea, pemulihan di Makassar. Ibu Dekatonapa, pemulihan di rumah. Ibu Maria Amping, pemulihan di rumah. Nenek Wandi, perawatan di rumah. Bapak Denis, Bapak Kenny di rumah sakit Makassar. Ibu Emi Talesang, perawatan di Jakarta. Ibu Maria Kalili, Mama Ranu di rumah sakit Elim. Ibu Stefani Marina Palimbong, Mama Adea, Rumah Sakit Wahidin. Bapak Asno, pemulihan di Palopo. Ibu Albertin Kala, Nenek Kevin di Rumah Sakit Elim. Anak Giovanno Absalom Lekko, cucu dari Bapak Lewi Lekko di Rumah Sakit Elim. Kita pun mendoakan mereka yang sudah tidak mampu lagi untuk datang beribadah. Kita berdoa bagi yang berulang tahun hari ini dan sepanjang minggu ini. Namanya ada dalam warta jemaat. Berdoa bagi anggota jemaat dalam keluarga masing-masing, pelayanan, usaha, pendidikan, dan juga pertumbuhan anak-anak. Kita mendoakan rencana perkawinan Saudara Armin Takke dengan saudari Armin Takke dengan saudara Jeffrey Palilu pada tanggal 30 Desember di jemaat. Kita tetap mendoakan pembangunan gedung pelayanan yang masih berlanjut. Kita berdoa bagi pemerintah, TNI, Polri, para dokter, suster, guru, petani, buruh, dan pengerja gereja. Termasuk majelis gereja, pendeta penatua diaken. Kita mendoakan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan hari Minggu depan
Dan pelayanan baptisan kudus dilaksanakan pada tanggal 25 Desember pada saat ibadah Natal. Kita berdoa. Allah Tuhan Bapa di sorga, firman-Mu telah Engkau perkenankan untuk dapat diberitakan di tengah-tengah ibadah saat ini. Kiranya Tuhanlah oleh kuasa Roh Kudus menyempurnakannya di dalam hati dan pikiran kami untuk senantiasa teguh dalam segala perkara kehidupan, meyakini bahwa damai sejahtera Tuhan bagi setiap orang yang setia dan taat kepadamu akan tetap melingkupinya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Dan sebagai satu persekutuan Tuhan kami berdoa untuk orang tua, saudara, anak yang berada dalam kelemahan tubuh yang nama-namanya telah kami sebutkan. Dan mungkin masih ada yang belum diketahui oleh majelis gerejamu. Yang pasti Tuhan mengetahuinya. Atau mungkin Tuhan ada di antara kami ini yang masih sementara dalam perawatan dokter atau dalam setiap waktu kami menjadi orang-orang yang mengalami penderitaan sakit. Kasihanilah mereka ini Tuhan, anak-anak-Mu ini. Kuasa kasih-Mu Tuhan tak terbatas, dapat menjangkau segala yang lemah dan memulihkan. Kiranya mereka yang sakit dan lemah ini Tuhan mendapatkan damai sejahtera-Mu untuk sembuh kembali. Kami juga tetap berdoa Tuhan bagi mereka yang sudah dalam usia yang lanjut. Baik warga jemaat-Mu di jemaat Rantepau ini, dan juga bagi warga jemaat Tuhan, orang tua, ayah, ibu masing-masing kami tapi tinggal di jemaat yang lain, yang juga sudah dalam keadaan yang lemah karena usia. Kiranya mereka tetap Engkau perkenankan Tuhan menerima kekuatan dan penghiburan, baik dari anak cucu maupun dari majelis gereja, serta dari anak-anak Tuhan yang lainnya. Kami bersyukur Tuhan bersama dengan saudara-saudara orang tua kami yang berulang tahun hari ini dan sepanjang minggu ini. Kiranya perpanjangan usia setahun ini Tuhan akan menjadi satu kenyataan bagi mereka untuk dapat melihat bahwa Tuhan sungguh tetap mengasihi mereka. Kami berdoa Tuhan untuk bagi segenap warga jemaat-Mu di jemaat Rantepau ini dalam segala aktivitas hidup mereka.
Tuhan mengetahui setiap warga jemaat-Mu di sini, setiap rumah tangga, bahkan setiap keluarga, Tuhan mengetahuinya. Perkenankanlah mereka tetap menerima damai sejahtera Tuhan. Baik itu bagi majelis gereja, pendeta, penatua dan diaken, guru sekolah minggu, pengurus organisasi intragerejawi. Tetap melaksanakan pelayanannya dalam pertolongan Tuhan. Berkati usaha dan pekerjaan warga jemaat Tuhan. Berkati pendidikan, pertumbuhan, dan pendidikan dari anak-anak, cucu-cucu kekasih. Baik yang masih tinggal bersama dengan orang tua di jemaat ini maupun yang ada di tempat lain. Berkati anak cucu yang sudah berkeluarga dan tinggal di tempat lain. Kiranya mereka senantiasa tetap terikat dalam persekutuan yang indah melalui saling mendoakan. Berkati anak-anak Tuhan yang sementara mencari pekerjaan. Begitu banyak generasi muda kami sekarang Tuhan, yang telah Engkau perkenankan untuk dapat menyelesaikan pendidikan, tetapi belum bekerja. Kasihilah mereka Tuhan, perkenankanlah mereka dapat bekerja sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Kami berdoa Tuhan untuk rencana pemberkatan perkawinan Saudari Armin dengan Saudara Jeffrey yang rencananya pada tanggal 30. Kiranya Tuhan memberkati dan dapat terlaksana dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Minggu yang akan datang. Juga pelayanan baptisan kudus yang akan dilaksanakan tanggal 25 Desember. Kiranya sakramen pernyataan firman Tuhan melalui perjamuan kudus dan baptisan kudus ini dapat dilaksanakan oleh hamba-hamba Tuhan di jemaat-Mu ini. Kami mendoakan Tuhan untuk kelanjutan pembangunan gedung pelayanan ini. Kiranya semua warga jemaat tetap bersukacita untuk terus-menerus turut dalam pembangunan ini sehingga dapat selesai dengan baik. Kami mendoakan pemerintah kami Tuhan, dari unsur pengamanan TNI Polri, kami berdoa bagi para tenaga medis, dokter, suster, kami berdoa juga Tuhan untuk para pendidik, guru, dosen. Kami berdoa Tuhan untuk para petani, buruh, dan pengerja-pengerja, termasuk pengerja di gereja ini. Kiranya mereka pun tetap Engkau karuniai mereka dengan damai sejahtera-Mu, sehingga di negeri yang Tuhan perkenankan untuk kami hidupi ini, kami menikmatinya dengan penuh sukacita. Allah Bapa di sorga, kami menyerahkan akan seluruh hidup kami kepadamu Tuhan di malam ini. Kegelapan telah ada di sekitar kami, tapi kami percaya Tuhan bahwa terang kasih-Mu menembus segala kegelapan di dunia ini. Perkenankanlah kami Tuhan untuk tetap aman, damai sejahtera di dalam kuasa dan kasih-Mu di sepanjang malam karunia-Mu ini.
dan juga saat kami akan kembali ke rumah masing-masing. Lindungilah dan peliharakanlah kami. Inilah doa dan permohonan kami, Tuhan. Berkenanlah Tuhan mengampuni dosa kami. Dan berkenan pula lah Tuhan mau mendengarkan kami. Kami datang kepadamu di dalam dan melalui Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari kitab Mika pasal 5 ayat 3. Firman Tuhan, maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan, Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Amin. Kita sambut petunjuk hidup baru dengan menyanyikan pertolongan-Mu. Jawaban hidupku, hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau memikat hatiku. Kirilah aku menuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah dan jalanilah hidupmu dalam damai. Percayalah Dia akan menyertaimu senantiasa. Kami siap hidup dalam damai. Roh Kudus kiranya menolong. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Sebagai nyanyian syukur kita, ada damai sejahtera, ayat yang pertama dan kedua. Sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Kasih Allah berlimpah, kasih Allah Demikian ibadah kita sore hari ini. Terima kasih untuk ketenangan kita. Selamat malam, sampai jumpa.